warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Robirodia, berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Pencari Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal UAS dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen yang Bapak Dr. Hadi Cecep Suryana MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab di nomor soal nomor 1, 6, 29, 36, dan nomor terakhir yaitu 44. Baik, di sini saya akan langsung menjawab soal dari nomor 1. Di nomor 1 ini tertera bahwa ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Nah, dulu sebelum ilmu komunikasi namanya itu adalah retorika. Nah, retorika ini sudah ada sejak manusia lahir. Namun, baru dipelajari dan baru berkembang pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, ketika kaum Sufis di Yunani ini mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan ilmu pengetahuan tentang politik dan juga pemerintahan. Selanjutnya juga ada tokoh-tokoh di bidang retorika. Nah, salah satunya ada Socrates. Nah, pada saat zaman Socrates ini, Socrates mengemukakan bahwa retorika itu adalah demi kebenaran. Jadi dialog adalah tekniknya, karena dengan dialog kebenaran akan timbul dengan sendirinya. Teknik dialog Socrates ini mengikuti jalan-jalan dedukasi, menarik kesimpulan-kesimpulan untuk hal-hal yang khusus serta menyelidiki hal-hal yang umum. Adapun metode yang digunakan Socrates pada saat zamannya yaitu ada dua. Metode yang pertama yaitu memisahkan pemikiran salah dari hal-hal yang tepat, yakni dengan jalan berpikir mendalam dan memperhatikan suatu persoalan. Itu adalah teknik pertama yang digunakan Socrates. Di teknik yang kedua ini ada bertanya ataupun dialog dan menyelidiki argumentasi yang diberikan kepadanya dengan harapan dapat memberikan suatu definisi tentang apa yang sedang diselidiki. Nah, adapun teknik yang digunakan oleh Socrates yaitu berpura-pura seolah bodoh dan tidak mengetahui sama sekali tentang persoalan tersebut dan membuat argumentasi berdasarkan apa yang telah ia ketahui. Itu adalah teknik yang digunakan pada saat zaman Socrates. Namun, dari teknik dan juga metode yang digunakan oleh Socrates pada saat zamannya itu tidak dianggap menyimpang, karena dialog yang digunakan untuk mempengaruhinya itu bukan untuk mengumpulkan data ataupun fakta. Lalu dilanjutkan oleh Isokrates yang mana ia mendirikan sebuah sekolah yang mana menitik beratkan pendidikan pada pidato-pidato politik. Baik, selanjutnya saya akan langsung menjawab pertanyaan dari soal nomor 6, yaitu komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weaver. Nah, hal tersebut sebenarnya bukan dikemukakan oleh Shannon dan Weaver, namun dikemukakan oleh Hovland, Janis, dan Kelly. Baik, di sini saya akan langsung melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di nomor 29 tertera bahwa gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Nah, di sini itu sebenarnya bukan gangguan teknik, namun harusnya gangguan semantik. Kenapa gangguan semantik? Karena gangguan semantik itu diartikan juga bisa karena adanya kesalahan penggunaan bahasa, sehingga menimbulkan perbedaan dan kesalahpahaman di antara komunikator dan komunikan. Misalnya ada bahasa cokot. Nah, cokot itu kalau dalam bahasa Sunda bisa diartikan sebagai ambil. Namun jika diartikan dalam bahasa Jawa, cokot itu artinya makan. Jadi adanya kesalahpahaman dalam penggunaan bahasa. Nah, itu disebut sebagai gangguan semantik. Nah, kalau gangguan teknik itu gangguan yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam penggunaan alat media seperti misalnya menggunakan televisi ataupun laptop. Nah, itu adanya gangguan sinyal ataupun gangguan jaringan. Baik, di sini saya akan lanjut ke pertanyaan nomor berikutnya di nomor 36. Di nomor 36 tertera bahwa
Kredibilitas seorang komunikator dapat ditingkatkan dengan meningkatkan ekspertise keahliannya, terus kepercayaannya, keterampilan berkomunikasi, pengetahuan dan beradaptasi dengan sistem sosial dan budaya. Maksud dari kredibilitas seorang komunikator adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Nah, di sini juga sudah disinggung bahwa ditingkatkan dengan meningkatkan expertise keahliannya, terus kepercayaannya. Maksudnya seberapa besar seorang komunikator dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di lingkungannya, dan juga seorang komunikator dalam proses komunikasinya akan berhasil atau bisa dibilang sukses jika menunjukkan kredibilitas sumber, yaitu dengan komunikator harus memiliki kepercayaan dari seorang komunikan. Di selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ini bisa dinilai dengan seorang komunikator bisa memahami materi atau mempunyai ahli yang lebih dalam menyampaikan materi-materinya. Seberapa besar seorang komunikator bisa memahami materi yang akan disampaikan supaya materi yang disampaikan itu mudah dicerna oleh seorang komunikan. Juga bagaimana seorang komunikator itu memiliki kemampuan berbicara dengan seorang audiens dan memiliki kemudahan berkomunikasi dengan audiensnya, dan juga harus memiliki kepercayaan dari audiensnya dan bisa beradaptasi dengan sosial dan budayanya dimanapun tempatnya. Seorang komunikator harus bisa beradaptasi dengan budaya-budaya yang baru dan bisa menempatkan diri di suatu lingkungan tersebut. Baik, di soal terakhir di soal nomor 44 tertera bahwa teori menengah dari Osgood menjelaskan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan yang diterima dari luar, tapi juga dipengaruhi oleh proses internal dalam dirinya. Benar bahwa manusia itu bereaksi berdasarkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internalnya itu, manusia itu seberapa besar bisa selektif dalam memilih minat bakatnya, dan juga bisa mengolah pengaruh-pengaruh dari luar sehingga ia bisa mengekspresikan dirinya. Nah, kalau dari faktor eksternalnya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungannya yang memadai sehingga ia bisa mengekspresikan dirinya dari faktor internal ke faktor eksternal, dan juga dipengaruhi oleh sifat, isi pandangan baru yang diberikan, dan dalam situasi bagaimana seseorang itu bisa bereaksi di lingkungannya.